Tiga hal dasar berbisnis di marketplace. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menerapkan ini nggak hanya jualan online di marketplace ya, tapi misalnya teman-teman jualan di website, jualan di toko offline, jualan di modern trade, general trade, ya. Lalu teman-teman jualan ekspor, jualan di sosial media, dan tempat-tempat lain seperti itu. Tapi intinya sebelum teman-teman melakukan yang namanya wirausaha atau berbisnis, ini merupakan tiga hal fundamental yang teman-teman setidaknya harus kuasai. Langsung aja, yang pertama adalah finance, yang kedua adalah marketing dan branding, yang ketiga adalah bisnis dan operasional. Nah, finance yang pertama teman-teman, kenapa ini diletakkan di awal tentunya karena ini sangat-sangatlah penting ya. Karena teman-teman sebelum memulai ya, teman-teman langsung aja ke poin pertama, ya teman-teman harus punya modal gitu. Teman-teman harus punya bahan bakar. Teman-teman harus punya ruang untuk trial dan error gitu. Teman-teman gimana mau melakukan yang namanya promosi, ya kan, iklan, ya kan, mau ngasih sampel ke affiliate, mau misalnya teman-teman itu memperbanyak stok kalau teman-teman tidak punya yang namanya permodalan, seperti itu. Dan yang kedua dari finance ini sendiri adalah akuntansi dasar. Jadi teman-teman nggak harus yang expert-expert banget, ambil kursus, ya kan, lalu ambil kuliah misalnya, tidak perlu. Ya teman-teman bisa cari di sumber manapun. Intinya kuasai laba rugi dan juga cash flow, menurutku itu cukup. Jadi uang keluar, uang masuk, ya. Lalu apakah teman-teman nantinya untung atau rugi, seperti itu. Yang kedua adalah marketing dan branding. Nah, ini sesimpel ya teman-teman sebenarnya mau menyelesaikan masalah apa atau selera orang yang seperti apa yang teman-teman pengen penuhin. Lalu target konsumennya seperti apa, ya kan? Apakah itu anak kuliah, apakah itu pekerja kantoran, apakah itu ibu-ibu hamil, ya kan? Dan bagaimana cara menyampaikan manfaat, benefit, fitur dari produk teman-teman nanti. Seperti itu, entah lewat sosial media, lalu komunikasinya gimana, logonya gimana, ya kan? Lalu cara promosinya gimana, dan strategi-strategi marketing branding lainnya. Lalu yang ketiga adalah terkait bisnis dan operasional. Ini tuh masuknya udah ke ranah produknya ya. Jadi seperti ya teman-teman tadi sudah ingin menyelesaikan masalah apa dengan ya produk ini gitu. Jadi teman-teman riset ya produk apa yang bisa teman-teman jual dari hulu ke hilir ya, mulai dari bahan baku utamanya, terus bagaimana nanti packagingnya, ya kan, cara membuatnya, suppliernya, ya kan, dan lain-lain. Lalu masuk ke logistik ya, seperti lakban, seperti kardus, bubble wrap, ya teman-teman. Lalu pengantaran ke kurir atau pick up sama kurir, ya kan, dan kerjasama juga dengan logistik itu sendiri ya. Karena ini juga lumayan PR teman-teman. Lalu customer service ya, tentunya teman-teman bisa kalau mulai dengan bootstrap atau sendiri ya teman-teman jadi CS-nya dulu gitu karena kan orderannya belum banyak ya. Jadi bagaimana membalas chat konsumen, membalas komplain konsumen ya, dan bagaimana caranya memberikan product knowledge ya kepada calon konsumen. Lalu yang terakhir adalah stok, ya bagaimana teman-teman manajemen stoknya ya. Jadi dari segi tempat penyimpanan mungkin ya itu jangan sampai yang membuat berdebu, lalu dimakan rayap, lalu basah misalnya. Lalu bagaimana teman-teman memprediksi stok bisa memenuhi permintaan dari konsumen teman-teman tadi. Nah, so far ini dulu aja ya teman-teman ya. Jadi kenapa sangat singkat ya supaya teman-teman langsung dapat intinya. Nggak mau buang-buang waktu teman-teman karena yang penting adalah aksi. Jadi teman-teman bisa melebarkan eh, tiga dari pembahasan ini sendiri ya melalui ya udah gampang ya melalui banyak sumber dari podcast ya kan dan juga dari AI banyak banget yang teman-teman bisa lebarkan. Memang pasti aku sendiri bakalan pecahin ini menjadi poin-poin yang lebih kecil lagi. Cuman ya teman-teman bisa sambil belajar juga ya sambil nunggu videoku selanjutnya karena ini video pertama. Seperti itu. Terima kasih.